Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofyan Janbong. Kali ini saya akan meliput acara peringatan Nuzulul Quran bersama Ustadz Ahmad Dailami Saat di Masjid Jami Al-Islah Permata Harapan Baru Bekasi. Mari kita ikuti acaranya guys sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wa san'an alaika ya Allah. Salatu wa salaman alaika ya Rasulullah. Wa ala alika wa sahabika ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para asatidz dan asatidah, para sepuh dan sepuh yang senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Dailami Saat yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Islam Bapak Haji Indra Gunawan, yang kami hormati Ketua RW 014 Bapak Erwin, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Ma'akbar Allah, Ma'rahman, Ma'rahim, yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka buka bersama warga muslim PHB sekaligus peringatan Nuzulul Quran. Kepada Allah kita berpanjat syukur sebagai insan yang beriman, karena dialah yang memberikan kita hidup dan segala macam fasilitas hidup, karena dia pula lah yang memberikan tataan kehidupan yang risalahnya dibawa oleh pemimpin besar umat sejagat, manusia terhebat, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, serta para keluarga dan sahabatnya yang telah rela berkorban demi tegaknya agama yang hak ini, yaitu Al-Islam. Semoga iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh adinda kita, ya, dai cilik Asfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
sambutan Ketua DKM kepada Bapak Haji Nanda Gunawan. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakum syahrul ramadhana syahrul siyam wa unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat para hadirin jamaah Masjid Jami'ah Islam, wabil khusus para pengurus DKM, kemudian yang terhormat penceramah kita Bapak Ustadz Ahmad Dailami saat ini Betawi dari pinggir BKT, masih sedulur. Kemudian yang terhormat Ketua RW 014 Bapak MJ Erwinsa, para hujat asatidz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada kalian semua. Alhamdulillah, kita hari ini telah melaksanakan bukber yang memang kita nanti-nantikan, ya. Kita jarang-jarang ini ketemu setahun sekali, namanya Kampung Ramadan. Hadirin, tibalah pada acara inti, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Dailami Sya'ad. Pada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi nafudhu bil jannat. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Islah, semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu karena kagak ada catatannya, tapi semuanya mudah-mudahan saya doakan di bulan yang baik ini, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat walafiat, dan segenap para ketua RW, ketua RT, para bapak haji, para ibu hajjah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini kumpulnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Ya, pindahin aja itu, malangin. Mohon izin saya minta kursi. Kok muda-muda duduk capek. Saya dari sore tadi di Pondok Sani, terus tadi terawih 23 rakaat, jam 8 kurang 5 menit selesai. Saya kebut di Kaliabang Duku, baru kelar salam Pak Hernanto udah WA bahwasanya sudah mau dimulai. Jadi saya kalau bahasa orang Betawi tegere-gere, ngerti apa tegere-gere? Ini sih kita bukan ceramah ya, ya kongkoh aja karena emang pada habis makan, saya juga belum makan karena nggak keburu makan. Saya tadi kelar jam 7 kurang di Pondok Sani, ngebut naik motor langsung ke Kaliabang Duku, belum makan juga disuruh imam terawih. Sampai di sini belum makan, minta air dong, dikit banget minumnya, belum disediain teh, kopi apalagi, suruh ngomong lagi. Saya tanya Pak Hernanto kapan selesai, jam 9.15. Ini ceramah apa nih? Belum ada di sini penceramah sampai mati ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah atas izin dan nikmat Allah kita patut bersyukur 2 tahun yang lalu kita nggak ngumpul begini.
Kita capek semuanya dibekap di rumah. Udah kita kagak boleh keluar, mulut kita kagak kelar-kelar. Ini yang pada pakai masker silakan kalau masih percaya. Saya mah udah kagak percaya sama corona. Iya, karena membuat nyesek. Apalagi ngomong pakai masker kagak jelas. Lo penceramah pakai masker, apalagi pakai maskernya 3. Kagak jelas kayak orang sumbing jadinya. Udah kagak jelas udah. Iya, makanya saya mohon maaf gak pakai masker karena menurut saya corona udah kagak ada. Amin. Kemarin 2 tahun gak ada yang merasa kaya. Semua ekonomi hancur. Yang kerja di PHK, yang dagang habis, kagak laku. Tukang ojek pada melongo. Semua yang kerja di PT, di pabrik, di kantoran, lungsek semuanya, termasuk ustaz. Ketua DKM di sini aman dia. Nah, kalau kita yang orang lapangan keliling, habis. Pasaran kagak ada. Tempat ditutup semua. Masjid ditutup, majlis taklim ditutup, khotib Jumat kagak, ngajar kagak. Mati ustaz 2 tahun. Ini makanya model-model begini kurung. Ini model-model ustaz corona. Ini pakai jas bukan pengen dikelihatan keren. Kalau nggak pakai jas pakai kokodong, percis bambu dimasukin baju. Tuh begitu model-model ustaz corona. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sekarang ibadah udah nikmat. Ya, mudik udah boleh. Ya, lebaran insya Allah kita juga nikmat. Ya, mulai kita bisa. Pertanyaan selanjutnya, yang kemarin-kemarin ditutup masjid selama 2 tahun, pada bikin status pengen ibadah di masjid. Sekarang masjidnya udah dibuka, mana yang bikin status? Kadang-kadang kita bisa mengoreksi doang. Gila udah dibuka dah, pintu lebar-lebar dibuka, mana ada yang masuk? Kagak ada, malu pada teriak. Oh, masih ditutup, mau kiamat ini. Lagi masih dibuka, pora-pora. Itu namanya ciri-ciri manusia PA. Gila dibuka dia kagak mau masuk, gila ditutup dia ngoceh. Itu manusia PA. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nggak banyak yang saya sampaikan. Memang satu ceramah kalau nggak di DP-in begini. Jadi pas-pasin aja Pak ya. Mohon maaf Pak Haji. Ya, mohon maaf. Ya satu ini ceramah nggak di DP-in. Yang kedua emang dadakan. Yang ketiga nggak datang ke rumah. Ya hanya lewat WA. Ya beginilah model penceramah yang diundang lewat WA. Jadi saya beda. Kalau saya diundang datang ke rumah, ceramahnya juga beda. Iya, jadi mohon maaf, jadi maklumin aja. Ya siapa suruh undang saya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa. Ya saya mah yakin aja husnuzon sama ketua DKM, sama pengurus yang ada di sini yang hubungin saya Pak Inanto. Saya husnuzon, nggak pernah saya suudon sama orang. Biasanya kalau kita ke showroom beli mobil atau beli motor kredit, kalau DP-nya gede, angsurannya kecil. Kalau DP-nya kecil, angsurannya gede. Dibalik doang. Ini DP kagak, angsuran kagak, berarti cash. Yang namanya cash beda harganya dengan kredit, betul? Mudah-mudahan berkah, amin. Jangan dianggap bercanda ini. Alhamdulillah. Saya emang kagak butuh amplop ditambahin jadi 5 buat apa? Saya nggak butuh amplop, saya nggak butuh duit, enggak. Yang penting nominal. Buat apa di dalamnya tebel? Ternyata isinya 10 ribuan mulu. Tapi saya enggak, alhamdulillah. Kenapa? Kiai ustadz minta duit, minta DP, ceramah ditarifin, dosa itu kiai ustadz. Lebih dosa kalau panitia ngundang kagak bayar. Tawa aja Bu, ya mau ngapain lagi kita? Kalau di rumah pusing mikirin anak ini begini-begini, kalau di perumahan maka alhamdulillah tuh. Ya saya pulang tadi dibisikin sama ketua DKM, nanti makan Ustaz, udah dipisahin. Saya mau husnuzon aja, bukan hanya makan di sini, pulang juga ada parselnya kali ya. Kalau di mana-mana seperti itu, di mana-mana. Ini sifat saya curhat doang. Kenapa? Karena kita memberikan hal terbaik, mengajarkan hal baik dapat pahala. Saya mengajarkan kalau panitia yang lain itu biasanya pulang ada parselnya. Kalau di sini kagak ada juga nggak apa-apa. Tuh, cuman saya tandain doang. Al-Islah udah blacklist. Alhamdulillah. Berbicara tentang nuzulul Quran, kita sudah masuk malam ke-22 Ramadan. Nggak terasa puasa udah mau 22 hari.
Berarti secara hisab insya Allah Lebaran jatuhnya hari Senin. Tapi kita tinggal nunggu ru'yatul hilal. Karena ada dua, ada hisab, ada ru'yatul hilal. Tapi mau Lebaran duluan silakan. Urusan masing-masing itu mah dosanya. Al-Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulannya Al-Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia, yang paling suci, yang tidak mampu ada yang mengalahkan karena ini kalamnya Allah. Tadi salut, qorinya luar biasa ini. Siapa tadi namanya? Aswad. Ada bapaknya? Iya, ada bapaknya. Alhamdulillah punya anak, mudah-mudahan jadi hafid Quran. Amin. Amin. Ibunya nggak ada. Ibunya enggak ada. Alhamdulillah ini bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, sudah masuk malam ke-22 Ramadan, berapa kali kita udah hatam Quran? Bu, hatam berapa kali? Kalau Imam Syafi'i menurut keterangan yang ada di kitab beliau setiap Ramadan menghatamkan sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i. Wah, kebuatan hebat Ustaz, ngikutin Imam Syafi'i sampai 60. Emang kita kagak kerja. 60 bagi 2 jadi 30. Ada yang sehari sekali hatam di sini. Oh, berat Ustaz. Kita semuanya kerja, ngurus anak. Oke, 30 bagi 2 15. Ada yang 15 kali hatam. Masih berat? Berat. Kalau kebaikan mah berat. Kalau nonton Andin kuat. 15 bagi 2 lagi 7,5. 7 kali hatam. Ada yang 7 kali hatam? Ada yang udah 7 kali di sini? Gak ada. 7 kali juga kagak. 3 kali. Ada kalau 3 kali. 3 juga kagak, 2 juga kagak, 1 juga kagak. Mati besok kita rame-rame. Melewatkan bulan suci Ramadan tanpa menghatamkan Quran bukan dinilai dari berapa kali kita menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bukan, tapi bagaimana kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW kalau sudah datang bulan suci Ramadan nggak pernah menggulung sejadahnya, selalu menangis minta kepada Allah. 12 bulan minta bulan puasa semua. Pertanyaannya, baru puasa seminggu aja terawih udah maju. Di sini tadi terawih maju apa mundur? Semakin ke sini maju apa mundur? Maju. Malam pertama mau mungkin sampai di luar. Malam pertama, apa juga kalau malam pertama enak. Kecuali malam pertama alam kubur. Takut orang semuanya. Malam pertama imamnya juga masih imam-imam pilihan. Kita kan kadang-kadang terawih ngeliat jadwal imam. Ya, dan ustadz itu, wah lama dia lama dah. Jangan-jangan dia lama, dia jam 8.15 belum kelar-kelar juga. Giliran yang cepet, didapat jempol sama jamaah. Saya imam di Buaran baru nyampe turun dari mobil ditepokin tangan sama mama. Apa saya disebut di sana? Ustadz Rosi. Saking cepetnya saya jadi imam. Wow, demen banget yang DKM begitu bilang, udah Ustadz di sini aja sebulan. Ya gua laku di masjid lain. Lo kadang-kadang kita malam pertama, imamnya masih beda-beda semua. Malam pertama sampai malam 10 masih dengan standby itu. Istiqomah masih, sapnya nggak maju, nggak turun. Ya paling hilang 2. Takbirnya beda, malam pertama, malam 22. Allahu Akbar. Malam pertama masih gaya-gaya Imam Sudais Mekah. Masih pada kuat, belum ada yang muntah kolot. Belum ada yang kekenyangan es. Belum ada yang kekenyangan gorengan. Kemarin 2 tahun yang lalu masih dapat 1.000 atu. Sekarang 5.003. Tahu aja dia minyak lagi mahal. Makanya bagaimana kita memaknai bulan suci Ramadan ini? Ayo sama-sama nih, di akhir-akhir ini adalah finalnya bulan suci Ramadan. Kita sudah melewati rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Kita sudah melewati maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Nah ini 20 sampai 30 atau 29 ini adalah babak final, yaitu itkun minan nar, di mana siapa yang bertahan pada 10 malam terakhir itulah yang disebutkan adalah orang-orang yang beriman. Orang Islam sama orang iman beda. Ini semuanya orang Islam, tapi tidak semua orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mampu bertahan di safnya sholat tarawih. Itu kita cari itu orang begitu. Wah, dia kalau pulang-pulang Ustaz di masjid aja. Marbot. Apakah itu orang beriman?
Ada saya punya murid masuk kemarin puasa ke 20 hari. Dia ngomong sama saya, Ustaz, alhamdulillah saya puasa 20 hari, selama 20 hari saya puasa gak berasa. Datang-datang udah hari ke-20. Apakah ini tanda-tanda iman saya naik? Saya tanya sama dia, emang ente puasa ngapain aja? Alhamdulillah Pak Ustaz, dari habis sholat subuh tidur, bangun sholat zuhur tidur lagi, bangun asar tidur lagi, sampai setengah 6. Oh, alhamdulillah, ente bukan ciri-ciri iman yang naik, ente orang PA. 20 hari puasa gak berasa, ente apa tidur mulu? Lah bagaimana mau berasa? Ibu ada tidur mulu. Walaupun ada yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, emang ibadah tidur doang? Ayo manfaatkan di bulan suci Ramadan ini, di akhir-akhir ini. Yang punya uang, sodakohkan uangnya. Jangan kadang-kadang kita buta, ada masjid lagi dibangun, pesantren lagi dibangun, musolah lagi dibangun. Terlihat umat Islam itu sangat miskin. Setiap bikin acara langsung bikin proposal ini. Coba lihat saudara kita, orang non-muslim, bikin gereja gede banget, ada yang pakai proposal. Ada yang bikin itu sampai nangkep di pinggir jalan. Malu kita jadi orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam sampai sekarang belum sadar tentang apa? Tentang makna sedekah yang luar biasa. Maka di bulan baik ini keluarkan. Kemarin kita sudah dikasih pelajaran sama Allah. Kenal semuanya sama Doni Salmanan. Nah kan, yang beli Lamborghini udah kayak beli tempe sama tahu, murah banget. Oh, duitnya miliaran, di rekeningnya 585 miliar. Itu kalau ditaruh masjid penuh. Allah itu adil, ngasih pelajaran buat kita nih semua bahwa harta itu bakalan dibawa mati. Belum mati aja udah diambil sama Allah. Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun, siapa manusia yang paling kuat, yang punya jabatan, yang punya tahta, yang punya harta, mati. Kalau Allah sudah kasih. Ceramah, mohon maaf, belum makan jadi begini, mau marah. Makanlah diomongin. Tuh. Itu udah dikasih pelajaran kita sama Allah bahwa harta yang punya jabatan gak dibawa mati semuanya, cuman titipan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, hanyalah sunda gurau, hanyalah panggung-panggung yang didirikan oleh manusia sendiri. Kapanpun Allah mau ambil, saat itu pula kita manusia gak punya kekuatan. Biar dikata duitnya banyak banget, tidur di duit, mati tetap yang gotong 4 orang. Rada beratan dikit gemuk 6, gemukan lagi 8, gemukan lagi naik ambulan. Yang punya Alphard nggak ngikut itu Alphard ke kuburan. Apa yang kita mau sombongin? Saat ini kita masih sombong punya jabatan. Saat ini kita masih sombong beli apa aja mudah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita kembali kepada Allah. Yang ditanya sama Allah adalah amal jariyah. Salat kita ketika malaikat munkar dan nakir datang ke kuburan kita, nanya kita marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka. Siapa Tuhanmu? Allah. Kita bisa jawab di sini. Siapa nabimu? Muhammad bin Abdullah. Di mana kiblatmu? Ka'batul Mukarramah. Kita bisa jawab. Belum tentu nanti di alam kubur kita bisa menjawab itu semua. Maka kita persiapkan kehidupan yang singkat, padat, jelas ini. Dikasih umur sama Allah, ayo manfaatkan dengan kebaikan. Ini mengisi bulan suci Ramadan udah. Hati kita bersihkan, keluar dari bulan suci Ramadan kita mendapatkan predikat Aidul Fitri. Aid diambil dari 2 kata, yaitu ada ya'udu, artinya kembali, fitrah kepada kesucian. Artinya apa? Keluar dari bulan suci Ramadan ini kita bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Hati kita kagak kotor. Kalau kata orang Betawi, hatinya kagak degig. Bagaimana contoh hati degig? Tetangga beli kulkas dia kedinginan, tetangga beli kompor dia kepanasan, tetangga berangkat umroh sekeluarga masuk ICU, tetangga berangkat haji sekeluarga masuk TPU. Kadang-kadang hati kita masih kotor. Tetangga beli mobil baru, lewat depan rumah kita, nih tetangga yang punya mobil baru laksonin, tet. Apa kata tetangganya? Sombong banget itu dia. Gue juga tahu mobilnya di baru tuh, nggak ngelaksonin, lebih salah. Sok banget lewat kagak ngelaksonin itu dia.
Tuh, jadi yang namanya manusia, benernya kita pasti salah, salahnya kita pasti salah. Iya, ngaksorin salah, kagak ngaksorin salah, itu namanya tetangga-tetangga stres. Iya, ditegurin salah, ditegurin salah, murad aja murad tiap hari. Kok aku bisa ngeliat orang senang? Maunya dia doang yang senang. Emang lu doang yang hidup? Soalnya tinggal di hutan, bikin perumahan sendiri. Iya, orang-orang yang ahli neraka gitu. Makanya mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang apa? La yadkhulul jannah qati ay rahimuhu. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak bakal masuk ke dalam surganya Allah. Maka sampai sekarang orang yang masih marah, adik dengan kakaknya, kakak dengan adiknya, paman dengan ponakan, ponakan dengan mamang, sepupu dengan siapa? Sepupu dia masih marah, anak dengan orang tua dengan anak masih pada marah. La yadkhulul jannah, gak bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, makanya kita udah marah sama orang. Jangan kadang-kadang emak-emak marah sama tetangganya, tangannya doang asal salaman nyampe, mukanya kagak. Assalamualaikum kok, baru nyampe. Saking dedeknya itu kita sama dia. Itu lebih dari 3 hari Allah katakan la yadkhulul jannah, gak bakal masuk surga. Jangankan masuk, nyium aja kagak. Tuh, tujuan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang baik itu bukan dinilai sekarang yang masih hidupnya, tapi nanti ketika sakaratul maut. Ada, mohon maaf, yang sakaratul maut mati dalam keadaan teriak-teriak, dalam keadaan lidahnya keluar, hidungnya kempas-kempis, matanya melotot. Tapi ada orang yang meninggal dunia lagi tidur, meninggal dunia adem banget dia menerima malaikat. Nah itu tandanya ikhlas dia. Kenapa dia bisa ikhlas? Karena pada saat sakaratul maut kita lagi ditontonkan oleh Allah berupa video dari mulai kita baru lahir sampai kita mati, semua video itu ada. Walaupun kita melakukan sekecil bidhi dzarrah, ulama sepakat seperti kutu. Kebaikan yang kita lakukan sekecil biji zarrah itu terlihat, dan keburukan yang kita lakukan sekecil biji zarrah pun itu terlihat. Maka jangan pernah kita berbuat baik, jangan kotorin buku yang sudah baru kemarin di malam nisfu Sya'ban. Kita kotori dengan kelakuan dan perilaku yang jelek kepada kita semua. Kita ini kagak ada yang kekal di dunia. Dulu kita di alam arham, di alam emak kita, 9 bulan kita di kandungan enggak kuat. Akhirnya apa? 9 bulan 10 hari kita dilahirkan oleh ibunda kita. Itu emak kita luar biasa, mau beranak, mau melahirkan, datang ke dukun. Dukun beranak kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan udah sesar, udah rupa-rupa ada dia. Ada yang girat, ada yang ribet dah sekarang. Nah dulu masih zaman orang tua saya, nenek saya alhamdulillah punya anak 17 mati atuh. Itu orang Betawi dulu. Makanya kalau lagi lebaran begini mau puasa, untung orang tua yang anak banyak. 1 anak 1 juta. Punya anak 15, lah 15 juta. Apa kata bininya? Kakinya ngomong, ya elah kalau begini, lah ngapa lu lagi melongo aja? Kalau begini mari kita bikin 20. Suruh robek kali punya gua 20. Tuh, luar biasa ini berkahnya punya anak. Makanya kita kalau meninggal dunia didoakan sama anak-anak kita. Bukan harta yang kita lihat, doa dari anak-anak kita itu yang kita pengen ketika kita meninggal dunia. Kagak kekal kita 9 bulan 10 hari di kandungan ibunda kita. Itu beranak luar biasa dari pembukaan pertama. Ya Allah, pembukaan kedua di pinggul belakang rada-rada panas. Ya Pok? Bu, bener itu? Pembukaan ketiga kayak ada yang mau keluar, masuk kamar mandi, air sekolah habis. Kagak ada yang keluar juga. Ya Allah, dokter suruh naik Pok, naik kita ke tempat tidur rumah sakit. Suruh ngangkang. Ada yang orang beranak rapat. Lalu gimana keluarnya? Kagak kekal kita udah hidup di dunia. Hidup kita di alam dunia yang penuh dengan permainan ini. Kagak kekal juga. Masuk kita ke alam barzah. Nih sekarang yang lagi di alam barzah yang sudah meninggal dunia, belum ada yang nyampe di akhirat. Keterangan dari siapa? Dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Mafahim, beliau mengatakan yatazawwaruna fi kuburihim min makanin illa makanin akhar. Beliau mengatakan saat ini orang-orang yang pindah dari alam dunia menuju alam barzah
Mereka hanya pindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Ngapain? Yatazawwaruna fi kuburihim. Seyogianya, sejatinya orang yang sudah meninggal pada saat ini, dia sedang berziarah, mengunjungi satu makam dengan makam yang lainnya. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita yang sekarang sudah meninggal dunia, dia masih hidup sejatinya, cuman beda alam dengan kita. Setiap malam Jumat dia pulang ke rumah kita. Makanya ada lagunya itu, saben malam Jumat ahli kubur mulai nang oma, pulang dia ke rumah. Ngapain? Minta doa dari anak-anaknya. Kadang-kadang meninggal dunia ditinggalin orang tuanya, berebut benda. Orang Betawi ditinggalin kontrakan 100 pintu, emaknya mati, bapaknya mati 3 bulan, masih ada tuh kontrakan. Masuk aja bulan keempat, satu dijualin, lama-lama habis. Beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa ulet-ulet kerja dia, makanya wajar kaya. Apalagi orang Madura, dari plastik dia bisa kaya. Tuh, asal ada kali diuruk jadi rumah. Iya, cuman di rumahnya di sana di Madura, saya punya teman ke sana. Wah, kalau cakep-cakep banget, di sini aja di pora-pora. Tuh, iya, kenapa? Karena serius-serius. Orang Betawi kan kagak. Pagi-pagi ngopi. Setiap orang yang lewat ditawarin kopi sama dia, kan kaya banget itu. Bang, ngopi. Wah, belum tentu kita duduk ada kopinya. Itu cuma bahasa doang. Luar biasa. Tapi saya sebagai orang Betawi bangga. Kenapa saya bangga? Karena saya ditinggal meninggal oleh orang tua saya, kagak ditinggalin kontrakan, ditinggalin ilmu. Tuh, kalau ilmu nggak bakalan habis. Dulu almarhum sebelum meninggal dunia saya dipesen. Nih bocah dengerin. Tom, udah doang, udah 4 ini. 5 begitu. Ini bocah di sini langka banget ya. Tadi di Pondok Sari bocah mulu. Di sini nyari bocah susah ini. Enak nih ceramah begini nih. Kita kalau ceramah depan bocah mulu habis kayak anak TK. Habisnya kita ngomong, dia ngomong. Kita diem, dia diem. Kita omelin nih, diem dia paling 10 menit. Terus dia ngomong lagi, capek jadinya. Amplop ya segitu-gitu juga kan amplop. Jadi ke situ lagi ya. Tuh, makanya alhamdulillah. Udah malam ini. Terus. Lu mau nambahin? Terus aja. Panitia lagi ribet itu dia. Menamplok dan dilem dari habis isya. Robek lagi, gitu. Tadi ditambahin sama Pak Haji. Tahu Pak Haji yang mana? Tapi alhamdulillah. Makanya hikmah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini. Ayo sama-sama udah kita berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kapan di sini ada pengajian mingguan nanti habis lebaran? Ayo ngaji. Pak Ustadz, saya kerja mulu, ngomongin sibuk, ngomongin repot, semua orang repot, yang nganggur aja repot. Kapan kita mau kagak repotnya? Mati. Kalau udah mati baru nyesel. Ini saat ini orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia balik lagi ke Allah. Ya Allah, turunin saya lagi kayak ke dunia. Lah ngapain lagi lo? Mari gua kasih umur 60 tahun, lo maksiat mulu sama Allah. Saya mau sedekah ya Allah. Udah kagak bisa. Kemarin lo gua kasih harta lo banyak, lo pelit banget. Ada pengemis lewat, lo kagak kasih, lo kata-katain lagi. Gua sama ngemis mulu, udah ngemis. Kita udah kagak ngasih, minta. Lah udah kagak ngasih, dia diem aja mulu. Kadang-kadang begitu, perempuan. Enggak, ibu-ibu di sini mah enggak, di surga. Ibu-ibu di luar. Itu kalau ditanya 1, jawabannya 3. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak dari warung nih ditanya, dari mana Pak? Dari warung, selesai. Kalau ibu-ibu kagak. Dari mana Bu? Dari warung. Mana tadi harga minyak mahal, mana tadi udah naik sini, mana tadi di parkiran 2 debat dulu. Ditanya 1, jawabannya 3. Tuh, emak. Begitu dia. Iya. Tapi mama di sini kagak. Di atasnya di muka-mukanya ahli Quran semua. Iya. Coba nih, saya tes nih. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya diam. Kita lihat ibu-ibu kita, wanita-wanita surga. Amin. Yang kagak ngomong saya doain, kagak bisa ngomong. Nih terusin apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Yasin. Belum semenit 3 surah Pak udah hafal lu. Bagaimana ada wanita surga ini begini? Ini mungkin bukan hanya hafal Quran, ini bahasa Arabnya juga mantap. Coba terusin. Babun pintu hajarun batu hidaun sepatu wahidun. Tuh, iya pinter banget nih, bukan hanya hafal Quran, bahasa Arab dia bisa. Kuat timbang 1 doang. Alhamdulillah. Makanya ayo sama-sama, kita nggak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia. Ustadz Jepri Al-Bukhari 40 meninggal, Habib Muntir 40 lebih 3 bulan meninggal dunia. Maka yang sudah 40 bye-bye.
Itu bahasa orang lagi bikin jembatan. Kapan nyampenya belum tahu kita. Alda Risma 31, Julia Perez. Apa tawa? Julia Perez 36 mati. Emang pas Julia Perez meninggal dunia, saya lihat-lihat emang dia pantas udah karena bebannya berat. Yang ngerti tawa, yang kagak ngerti diem aja. Yang kagak ngerti malah diem, apaan itu bebannya berat ya? Itu Julia Perez meninggal dunia karena dia udah pantas. Itu dia punya beban berat banget, kalau ditimbang ada 2 itu 7 kilo. Pantas dia meninggal dunia. Yang kagak ngerti masih diem aja, udah pikirin ntar nyampe di rumah. Ya, makanya kita pikirkan apa yang kita bawa akan ke alam barzah, apa yang kita akan bawa ke hadap Allah Subhanahu wa taala. Mati dan kapan itu di mana kita nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tadi udah santunan anak yatim luar biasa. Berkah banget katanya lewat WA doang. Saya bilang canggih juga di perumahan. Iya, pakai WA doang. Kalau di mana-mana kan gua sampai keliling, jangan pakai kardus. Dapat kan 2 juta. Di sini cuma pakai WA doang sampai 70 juta. Berarti kan di sini orangnya ya Allah luar biasa. Kagak bisa ngeliat WA, dia mau transfer dulu. Alhamdulillah berkah. Kalau kita sayang sama anak yatim, tapi ironi zaman sekarang kita sayang sama anak yatim setahun sekali doang. Paling banyak juga setahun 5 kali. Selesai itu anak yatim pelongok lagi. Tadi ketua DKM bilang ada anak yatim baru, ada anak yatim lama. Termasuk saya juga anak yatim yang perlu disantunin. Iya, karena saya anak yatim ya udah kagak laku dah. Iyalah, udah punya anak 3 masih mau disantunin aja. Gitu. Alhamdulillah. Ya, makanya mudah-mudahan yang udah ngeluarin hartanya buat di jalan Allah, mudah-mudahan Allah tambah berkah. Usia kita Allah jadikan usia yang barokah. Hidup kita Allah jadikan hidup kita buat agama. Jadi apa yang kita mau banggain, kita bisa beli HP iPhone 12 Pro Max, bahkan sekarang ada yang 13 Pro Max yang harganya 30 juta. Kita kuat. Gila ngeliat kotak amal. Wah gila, Jumat nih bapak-bapak sholat Jumat ngeliat kotak amal dari jauh masih gini. Subhanallah, subhanallah. Belum dekat belum? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah deketan lagi. Astagfirullahaladzim. Itu di kantong ada 100.000, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada pendatang baru 2.000, ada pati murah 1.000. Apa kata yang 100.000? Soekarno ngomong, gua yang dikeluarin. Kata yang gocap, lu kegedean lu buat beli baju. Akhirnya yang gocap, apa kata yang 20? Lu kegedean lu buat beli paketan. Yang 10 ngomong, lu kegedean buat beli rokok. Yang 5.000 ngomong, lu kegedean, gua yang dikeluarin. Pendatang baru 2.000 langsung ceramah. Jangan pada berisik, saya yang dikeluarin. Pati murah mah lagi santai aja tuh bawa golok. Itu golok pati murah udah ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas lagi. Apa kata pati murah? Diam semuanya. Nih gua yang ditarik. Pati murah ditarik, gua bilang senang banget. Idep kalau kata orang Betawi pakai ditutupin. Biar jamaah yang lain pengen lihat. Ditutupin, masuk itu 1.000. Dia doa apa nih? Yang amal 1.000. Ya Allah, masukin saya ke dalam surga. Ya Allah, saya pengen punya rumah yang cakep, hidup bahagia dunia akhirat. Apa kata malaikat? Langsung dijawab di arsy Allah. Dia akan dengar apa kata malaikat? 1.000 minta surga. Kadang-kadang kita masih milih amal. Ada kotak amal masih. Entar dulu. Amal boleh kembali apa kagak? Udah amal kembali. Astagfirullahaladzim. Di sini mah kagak, di sono. Di sini alhamdulillah luar biasa, bapak-bapaknya juga saya lihat itu nyengir bagaimana gitu. Ya paham-pahamin aja Pak ya. Ini ceramah pas-pasin aja. Ya kagak ngepas ya undang lagi, kalau kapok jangan undang lagi, jangan. Sampai nyuruh berani undang ustaz begini. Jangan undang lagi, tapi kalau masih kangen undang aja lagi ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan karena udah jam 9. Saya rasa juga ibu-ibu belonjor dari tadi di dalam hatinya juga kapan sih kelarnya ini. Gua makan udah, sholat udah, iya gua makan dulu, enak banget, pilih kasih namanya itu. Iya, ada buah kagak, apa kagak. Nah sepi amat ini depan. Biasanya di depan itu ramai ini, ada jeruk, yang disusul itu di piring, ada anggurnya di atas ya. Ini sepi amat ya. Alhamdulillah. Jangan marah ketua DKM. Iya, pengurus jangan marah. Yang namanya pemimpin siap dikritik. Ya, iya. Ini kritikan yang bagus.
Iya, buat kemajuan di masa yang akan datang begitu. Iya. Jadi kalau ada tamu datang ya tolong dipersiapkan, tanya itu ustaznya ngerokok apa kagak, tanya. Itu yang namanya orang cuma nanya gitu, bahasa nanya kan enak itu. Ustaz rokoknya apa ya? Rokok saya mah agak mahal-mahal, cuma campur ngambil gitu. Iya namanya. Ya, nggak ada warung lagi di sini ya. Ada di Indomaret depan, udah tutup kali udah jam 9. Alasannya begitu, udah tutup Pak Ustaz ya. Emang lu kagak niat beliin gua. Alhamdulillah. Terakhir saya minta doa dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, ya sekalian doa. Ya Allah. Tadi undangannya cuma tamu ini pakai doa, Pak pakai doa ini. Kita sih husnuzon aja ya. Sekali lagi kita harus kembali ke husnuzon. Jadi pulang dari sini kita harus husnuzon, jangan suudzon sama orang. Saya sampai detik ini nih belum suudzon sama DKM. Mungkin nanti pulang bisa jadi. Tapi wah, alhamdulillah. DKM-nya orang baik. Ya, tadi udah cerita rumahnya di Cakung, sedulur. Kalau rumah beliau di Cakung pindah ke sini lebih bagus. Kalau saya dari dulu emang di pinggir kali rumah saya. Iya dulu kali kecil, sekarang ada BKT. Iya makanya rumah saya gak jelas, masuk kabupaten kagak, kota kagak. Iya makanya sampai sekarang gak pernah saya makan bantuan dari presiden, pemerintah emang kagak ada. Iya makanya begini modelnya nih, gak pernah makan sarden, beras kagak. Iya alhamdulillah, tapi masih hidup aja wajar saya. Masih hidup aja kita bersyukur sama Allah. Ya, saya minta doanya dari bapak-bapak di sini. Saya lihat ahli ibadah semua, dan ini di rumahnya Allah, di bulan yang baik, di malam yang baik. Saya minta doa. Saat ini saya lagi bangun pesantren anak yatim. Nah, saya nyambung tadi anak yatim. Tadi juga sore anak yatim juga. Tuh, alhamdulillah. Kenapa saya mau membangun pesantren anak yatim? Setelah saya sowan ke guru saya di Jawa Timur, beliau mengatakan silahkan bangun pesantren buat anak yatim. Saya sebagai anak yatim memikirkan statement yang ada di masyarakat pada saat ini yang di kampung-kampung itu bahwa mengatakan anak yatim itu satu bader karena nggak ada bapaknya, yang kedua pala batu, dibilangin susah, dinasihatin susah, yang ketiga putus sekolah, dan tidak ada anak yatim yang sukses kalau kata versi masyarakat yang mengecilkan anak yatim. Padahal Nabi sudah bilang orang yang sayang sama anak yatim, ana waqafil yatim hakadha fil jannah, seperti jari tengah dan jari manis, sangat dekat kita. Makanya orang yang sayang sama anak yatim. Makanya setelah itu saya lagi membangun, nanti anak itu kalau udah jadi buat anak yatim, dari sekolahnya saya gratisin, dari mulai SD sampai perguruan tinggi, makannya saya yang nanggung sampai ngajinya. Jadi modelnya seperti boarding school, bukan boarding school yang ada di Bandung yang ustadznya PA. Iya, anak orang pada dihamil-hamilin, lu kira ayam. Iya. Itu merusak itu nama pesantren. Nah setelah saya sowan, alhamdulillah, inilah kemuliaan anak yatim. Ketika saya datang ke notaris pada bulan Januari kemarin, ini cerita aja agar meyakinkan bahwa anak yatim itu benar-benar nyata. Saya datang ke notaris bikin surat yayasan, akte yayasan yang dikeluarkan dari kementerian, dipintain uang 7 juta. Saya bilang 7 juta bu, notarisnya perempuan. Iya Pak Ustadz, kalau mau silahkan dirapikan persyaratannya, besok dibuatkan. Itu pada saat itu uang ada di kantong cuma 1 juta. Saya sholat zuhur bersama pengurus. Setelah saya sholat zuhur, saya bilang sama pengurus yang lain berempat, udah doa masing-masing aja bang, saya mau doa sendiri. Saya doa sama Allah, pakai bahasa Indonesia, enggak pakai bahasa Arab. Ya Allah, masa buat anak yatim dipersulit? Ya Allah, masa buat anak yatim dibikin susah? Akhirnya apa? Saya masuk ke kantor notaris lagi. Ibu notaris panggil saya, Pak Ustadz sini, tanda tangan. Tanda tangan apa Bu Haji? Saya boleh baca? Baca. Ternyata ketika saya baca kwitansi pelunasan pembayaran akte yayasan sudah dibayarkan. Saya nanya sama Bu Haji, siapa yang bayar? Pak Ustadz nggak perlu tahu, ini dari Allah. Tenang aja, 1 bulan ke depan akte yayasan Pak Ustadz selesai. Jadi saya langsung sujud syukur. Saya bilang ini buat anak yatim dipermudah. Setelah itu saya mulai pengurugan selama 35 mobil, sebanyak 35 mobil. 1 mobil 600.000, kulinya 300, berarti berapa? 9, taruh 1 juta sama kopinya memakannya. Berarti kali 35 juta. Allah kirimkan lagi malaikat, orang datang-datang ke rumah saya. Pak Ustadz mau nguruk, udah tahu dari mana? Enggak, udah Pak Ustadz mau nguruk, iya. Nanti lagi di jalan Pak Ustadz, mobil sebanyak 25 truk. Allah kirimkan lagi malaikat. Nah, nguruknya udah, aktenya udah jadi, pondasinya udah jadi, ke atasnya belum. Ini saya lagi nyari tiangnya ini. Tiangnya masih di mana-mana. Doain mudah-mudahan nemu. Saya butuh nggak banyak, cuma 400 juta.
Iya. Kalau di sini nih satu orang 5 juta, alhamdulillah. Iya, sorga ini. Sorga kita semua masuk, ada namanya orang amal ya. Jadi bantu perjuangan saya, mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita kemurahan rezeki ya. Mudah-mudahan apa yang kita kasih buat anak yatim, jadi jangan takut, kita kasih satu batak aja buat pembangunan itu, masih ada itu bangunan sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat datang. Itu yang menerangi kita di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu amal mana yang diterima sama Allah. Apakah sholat kita belum tentu, apakah jariyah kita belum tentu, apakah puasa kita belum tentu. Nah, mana yang akan diterima oleh Allah? Allah yang mengetahui itu semua. Ya, jadi mudah-mudahan saya mengajak kepada para bapak-bapak, para dermawan, para jamaah Masjid Jami Al-Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita semua untuk membantu pembangunan saya, dan mudah-mudahan semua rezekinya banyak. Yang mau pulang kampung, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan sampai di kampungnya dan sampai kembali ke sini lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya wasi'al maghfirah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa karamatil Fatihah wa barakatil Fatihah wa suratil Fatihah wa ayatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah iftah abwabal ilm wa iftah abwabal barakah wa iftah abwabal karamah wa iftah abwabal syafa'ah wa iftah abwabal ya Allah fi qiraatil Qur'an hadzal lail syahr syarifatir Ramadan. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal qahta wal qatl wal qarana min hadhara wa ma batan am baladina hadha Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih oleh-oleh sebelum pulang, sering-seringlah baca surah At-Taubah ayat kedua terakhir. Apa bunyinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca bis maghrib 7 kali, bis subuh 7 kali. Itu satu buat apa? Menangkal sihir, menangkal penyakit yang ada di rumah kita dan mensejahterakan keluarga kita, menjadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah kita dijadikan rumah sebagai baiti jannati, sebagai rumah surga kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat jamaah. Dan jangan kapok, kalau kapok jangan undang lagi. Bersama saya Ahmad Dailami Saad S. Simatupang. Jadi gelar saya bukan SPDI, bukan yang lain-lain. Gelar saya S. Simatupang. Apa itu S. Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah acara telah kita lewati bersama, dan kami sampaikan apabila ada kalimat kami yang kurang hormat atau tutur kami yang kurang teratur, bahkan ada kata-kata kami yang kurang tertata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila dalam membawakan acara ini kurang berkenan di hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.